Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera pada Bu Anita. Yang saya hormati Bapak Suhardi SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 5 Karangkudan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SD Negeri 5 Karangkudan. Bapak Ibu, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul saling berbagi yang akan nanti disampaikan oleh Pak Khalid Anwar, oleh-olehnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua dan tidak ada suatu apapun. Amin. Bapak Ibu, sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya besok di hari akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara inti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Khalid Anwar, yang ketiga lain-lain atau tanya jawab, yang keempat terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, mari acara yang pertama kita buka dengan berdoa bersama-sama. Bagi yang beragama Islam, kami antarkan dengan bacaan basmalah kepada Ibu Anita untuk menyesuaikan sesuai agamanya. Mari Bapak Ibu yang beragama Islam kami antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak acara yang berikutnya, yaitu acara yang kedua, acara inti pemaparan atau penyampaian diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 5 Karangkudan. Kepada Bapak Khalid Anwar, Sarjana Pendidikan, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Suhardi selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati guru-guru beserta pendidikan di SD Negeri 5 Karangkudan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk membantu saya untuk melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak di 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita akan mempelajari bareng-bareng, mempelajari bersama tentang apa yang kita dapatkan dari guru penggerak. Kedua kalinya sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mempelajari bareng-bareng pemahaman dan penerapan budaya positif. Pemahaman dan penerapan budaya positif. Agenda kali ini adalah ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kita akan ulas bersama dari mulai yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun perubahan paradigma kegiatan, contohnya adalah kepala tangan. Sekarang, apakah jenengan membuka kepala tangan jenengan? Mengapa? Apa alasan jenengan membuka kepala tangan jenengan? Kita memberi contoh untuk memberi kepala tangan. Contoh, seandainya kita mempunyai kertas atau barang berharga di tangan, untuk menggenggam barang atau sesuatu yang di tangan itu. Menurut William Glasser, ilusi guru kontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dari William Glasser, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Masih dari Dr. William Glasser, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif. Tentu untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan
permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seorang merubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini dari Stephen menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dari teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu contoh-contohnya. Yang selanjutnya, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tindakan nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak jenengan? Apa yang terlintas di pikiran jenengan? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh beda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bisa bila perlu tidak digunakan sama sekali ya. Jadi untuk disiplin yang memberi hukuman sebaiknya tidak perlu digunakan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal.
dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dari Dr. William Besser tahun 1988. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diakui seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari Dian. Untuk selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, juga kreatif. Selanjutnya adalah yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dian Glosson dalam bukunya Teori Motivasi Perilaku Manusia. Motivasi eksternal. Contohnya, untuk menghindari tindakan nyaman atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari seseorang, itu juga motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi internal. Selanjutnya dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mengenal disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, karakter yang lebih kuat. Jadi dari Glosson tahun 2004.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari Gosen 96. Sedangkan ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan agar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Sedangkan yang kedelapan yaitu restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Contoh dari identitas gagal itu ada hukuman. Dari identitas sukses itu ada disiplin. Disiplin bagi dua, ada konsekuensi dan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Dari wawancara ASC di Annual Conference tahun 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya menurut Kohn. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Berikut hasil pengamatan Alfie Kohn tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan secara kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun dapat menjadi tidak menyadari tindakan baik kita lakukan. Contohnya dia berharap dapat hadiah, melakukan apa, dapat hadiah, dia akan melakukan lagi. Kalau tidak dapat hadiah, dia tidak akan melakukan lagi. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif.
Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, contohnya itu tadi orang kalau sudah dikasih hadiah, kalau dapat gini dapat hadiah, kalau dapat itu dapat hadiah. Contohnya Pak Agus, wah nanti Pak Agus kalau menang dalam volinya dia akan mendapat hadiah. Tapi sebelumnya dikasih tahu berusaha keras. Kemudian di lain waktu Pak Agus tidak diiming-imingi hadiah, maka Pak Agus tidak berlatih keras lagi. Lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang memberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka. Contohnya Pak Agus, memang dari olahraga harus dikasih penghargaan, terus yang lainnya juga berusaha, tapi kan tidak di bidang olahraga, sedangkan yang lain tidak dikasih hadiah juga. Jadi padahal dari teman-temannya membantu Pak Agus, itu membuat iri dari temannya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Alhasil anak-anak mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa. Nah ini misalkan dari mahasiswa praktek terus dikasih iming-iming hadiah seperti itu. Wah, yang satu tidak, yang satu semangat. Kemudian di lain waktu ada dua kelompok lagi yang semuanya tidak dapat hadiah, maka yang dulunya dikasih hadiah itu kualitasnya menurun, dan yang biasa tidak dikasih hadiah maka tetap bekerja sesuai yang diinginkan. Penghargaan mematikan kreativitas. Contohnya murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok atau murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Seperti yang depan tadi, wes dimimimi, dia akan berusaha keras. Kalau tidak dimimimi, dia tidak akan berusaha, hanya mengikuti. Penghargaan menghukum. Contohnya, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum
Wah, dia merasa bahwa anak tersebut juga rajin dan merasa dia itu paling benar juga. Tapi ternyata dia malah mendapatkan ranking 2, dia merasa bersalah. Seperti itu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang yang dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun jenengan tidak mendapatkannya, jenengan akan merasa dihukum. Motivasi dari dalam diri. Nah, di depan tadi motivasi ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Contoh dari motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman. Wah, anak itu senang kalau sudah kawiteyanu orang bisa maca, kemudian dia belajar dan menjadi bisa. Contohnya seperti itu. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya itu sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ini sudah memasuki yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita harus tahu latar belakangnya, pengertian, perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas, cara membuat keyakinan kelas tersebut. Dari budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas, gitu seperti itu ya. Keyakinan kelas merupakan bagian awal dari budaya positif. Sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan peserta didik. Pengertian keyakinan kelas. Keyakinan bersama-sama yang berisi nilai-nilai yang dikerjakan kemudian dengan sadar dan tanpa paksaan disepakati oleh seluruh anggota kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolahnya. Contohnya anak-anak suruh maju menuliskan keyakinan apa untuk anak itu sendiri, dan itu semuanya harus terlibat semua, dari anak, guru, semua murid di kelas itu. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan untuk mendukung motivasi diri intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan pada diri seseorang, karena keyakinan tadi lebih menggerakkan seseorang daripada sekedar mengikuti peraturan-peraturan. Jadi keyakinan itu tidak hanya sebatas peraturan yang ada. Contohnya itu datang pagi, terus biasanya datang sudah masuk bel sekolah, kita doa bareng. Jadi sudah terkontrol. Itu cara membuat kesepakatan kelas. Nah, itu tadi dilakukan di awal pembelajaran. Buat forum diskusi untuk mengungkapkan keinginan dalam pembelajaran di kelas. Peserta didik menuliskan harapan yang terjadi di kelas nanti. Contohnya
datang tepat waktu. Terus contoh lagi membersihkan kelas atau dengan piket. Nah, nilai-nilai positif yang serupa itu. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, makan, tempat tinggal atau rumah, atau yang pakaian misalkan gitu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, contohnya Pak Kudro sama Pak Agus kan satu di sini sama-sama satu ruangan dan mengikuti bersama, belajar bareng. Nah, gitu. Contohnya Pak Khairul Nasir sama Bulu, walaupun dia tidak satu kelas, tapi kalau saat ini kan belajar barengnya bisa bersama-sama karena satu SD di SD 5 Karanggodan. Seperti sama keluarga, pasangan hidup, teman kerja, sama binatang piaraan atau tanaman aja, kita sekelompok kita bisa tergabung di situ. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, duwe rasa kaya ana regane, kok dihargai orang lain. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat berbeda, bisa membuat pencapaian kompeten atau diakui, sudah diakui dan dihormati. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Dari Glaser itu tidak mau. Contohnya Pak Yen ini kebutuhan
kesenangan berkurang. Tentunya Pak Yen tidak mau bisa mencari kebutuhan kesenangannya sendiri. Contoh cerita kebutuhan manusia atau anak. Pada tahun ini Dimas berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap kali akhir pekan ia berlatih menyetir. Wah, dilatih. Dimas dilatih. Dari itu sehingga Dimas baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ini bisa menyetir, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, contohnya ya, kan beda-beda. Bisa saja jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan jawabannya, aku senang bila pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, itu kebutuhan kebebasan. Wah, bebas. Menyetir mobil itu seru. Itu juga kesenangan. Sekarang kita ke 5. Nomor 5 yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Pada posisi ini yang pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Rendah diri. Posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Posisi kontrol berikutnya yaitu pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi kontrol berikutnya yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, kita sebagai guru diharapkan menjadi seorang manajer. Nek saya iso manajer pemantau atau apa jasa penghukum. Saake muridé anggere iso dipetelengi contohnya kayak Pak Condro tadi.
mentelengi muridnya takut. Jangan ya Pak Chandra. Ini Pak. 5 posisi kontrol. Tuh motivasinya. Ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil atau sukses itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Contoh, guru berbuat. Atau menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu saya menghukum. Kalau manajer mengajukan pertanyaan, nah, lebih baik, lebih elegan. Sebagai guru zaman biyen beda karo zaman saiki. Zaman biyen Pak guru atau bu guru zaman dulu itu sudah pada tua. Kalau sekarang masih muda-muda. Ya, yang terakhir ini segitiga restitusi. Contoh ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Contohnya itu ada keyakinan kelas kamu yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh-contohnya. Sedangkan contoh validasi kebutuhan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kekuatan, kebiasaan, cinta, dan pemilikan, kesenangan, atau keberlangsungan hidup. Misalnya guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu contoh pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Besok lagi. Jadi kamu melakukan yang lebih baik lagi dari yang kemarin yang dilakukan itu. Keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berdemokrasi.
berinteraksi dengan orang lain. Jadi norma sosial, interaksi. Tadi di depan sudah ada interaksi antara Pak Jen sama Pak Agus, berinteraksi, sering melakukan olahraga bareng. Nah itu contoh interaksi bersama anak-anaknya. Yang satu Pak Jen itu guru kelas, Pak Agus guru olahraga, sering berkomunikasi, berinteraksi untuk mencapai pembelajaran. Ada hubungannya. Jadi kalau belajar dengan sehat dan belajar dengan rajin digabungkan luar biasa. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nilai kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh pertanyaannya. Praktik budaya positif di kelas. Ini prakteknya. Ini saya mempunyai praktek, contoh praktek di murid sendiri. Nah ini kegiatan kelas. Di sini kegiatan kelas setiap hari Senin itu kita melakukan upacara bendera. Dan pada hari besar ini peringatan Maulid Nabi. Nah, di SD Negeri 5 Karanggendang ini. Di Natalan juga kita membuat acara. Jadi sama-sama di kegiatan kelas atau sekolah kita juga belajar bareng tentang IT. Kita kerjasama membuat suatu prakarya. Kita membuat prakarya bareng-bareng. Dan ini yang menarik. Ada gambar di sini kegiatan kami. Di sini itu setiap hari Jumat itu melakukan Jumat bersih, Jumat sehat. Nah, kita melakukan kerja bakti di kebun ini. Setelah kebun ini bersih dan masing-masing kelas kita ajak menanam biar tumbuh rasa gotong royong, saling menyayangi dan bersama-sama saling menghormati. Di sini akan tumbuh. Nah, kita menanam cabai. Walaupun cabai kita anak-anak menjadi senang, bangga bahwa anak-anak bisa melakukan hal ini. Bisa mulai. Ini ya, siapa lagi? Membuat kesepakatan kelas pada awal pembelajaran. Itu hanya sepotong. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa. Nanti contoh praktek segitiga restitusi. Itu anak sedang membuang sampah sembarangan di lacinya. Kenapa memang dari sini?
Ya pernah berarti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan perbuatan ini. Sebenarnya kamu punya alasan kenapa kamu bersalah. Mestinya saya tulus, Pak. Sebelum haji mesti saya punya sabar. Karena itu bukan sama saya. Terus saya tulus. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, misalnya disebar ke kelas. Apa kamu akan melakukan hal itu? Iya, Pak. Itu mana saya kemarin dihaji. Tidak tersebar. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang kamu anggap penting. Adakah cara yang lebih baik untuk yang kamu lakukan? Sebetulnya ada, Pak. Bukan sampah saya, aku bersampah itu, Pak. Ingatkah kamu ke kelas manakah yang kita sepakati? Buang sampah, Pak. Kamu ingin menjadi seperti apa? Saya menjadi orang yang selalu memberi kasih. Bila kamu menemukan sampah di laci, apa yang kamu lakukan? Akan mengalir dan buang sampah tersebut pada sungai. Mulai kapan kamu melakukan itu? Besok pagi dan seterusnya. Ya, itu terima kasih. Silakan kembali. Nah, seperti itu contoh restitusi. Dan anak akan memberi ungkapan nek di hukuman, berarti anak akan merasa bersalah, takut dan sebagainya. Tapi ini adalah dari dirinya. Dia ditanya dengan cara itu, contohnya itu. Mulai kapan kamu akan lakukan itu? Nah, itu anak tersebut. Ini contoh anak itu akan senang, tidak merasa ya. Saya dari SD Negeri 5 Karangundang. Saya sangat senang melakukan restitusi bersama Pak Guru karena dapat memecahkan masalah saya dan selalu bersampah sembarangan dan berteman. Apalagi saya mengambil milik orang lain itu tidak sesuai dengan aturan saya dan saya tidak akan melakukannya lagi. Terima kasih Pak Pule. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu anaknya merasa senang. Dia tidak merasa mendapat hukuman atau sejenisnya, tapi dia akan merubah dari dirinya sendiri untuk berbuat baik. Contohnya itu membuang sampah pada tempatnya, walaupun itu bukan sampahnya dia. Dia merasa di lacinya itu ada sampah, di lacinya ada sampah dan bukan sampahnya dia, dan kemudian dia keluarin gitu. Seterusnya ini refleksi, adakah yang berubah dari pengetahuan dengan setelah belajar budaya positif hari ini? Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, dan saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kolek Anwar, Sarjana Pendidikan, yang telah menyampaikan, memaparkan apa yang beliau dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.4, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, kepada siswa kita, kepada lingkungan sekolah kita, sehingga siswa dan sekolah kita nantinya akan menjadi siswa yang berkarakter sekolah yang maju. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian penyampaian dari Bapak Kolek.
Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain atau tanya jawab. Apabila Bapak Ibu dalam penyampaian Pak Kulik ada kendala maupun ada yang belum diketahui, hal-hal yang belum dipahami, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Monggo waktu kami persilakan pada Bapak Ibu. Oke Pak Kudro, monggo silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya tanyakan itu hanya contoh Pak. Contoh melihat segi itu pemahaman dan penerapan budaya positif. Contoh penerapan sehari-hari budaya positif di sekolah itu apa saja Pak? Baik, terima kasih. Sangat pertanyaan yang sangat bagus bagi kita semua yang disampaikan oleh Pak Kudro. Ini yang ditanyakan tentang sebuah contoh budaya positif yang ada di kelas maupun di lingkungan sekolah, begitu ya Pak Kudro. Nah, ini contohnya apa yang lebih spesifik? Monggo Pak Kulik. Terima kasih Pak Kudro yang telah memberikan pertanyaan. Budaya positif yang dilakukan kan sebetulnya Pak Kudro tiap hari sudah melihat karena kita satu sekolahan. Dari kebiasaan datang tepat waktu, nah contohnya itu kebiasaan positif. Ada lagi bersalaman dengan gurunya setiap mau masuk sekolah. Ada lagi setiap sebelum masuk sekolah yang Muslim itu Asmaul Husna, yang Nasrani berdoa bareng. Kemudian jam 7 masuk, setelah jam 7 masuk ke kelas masing-masing. Itu Pak Kudro kan ya, di situ ada waktu datang langsung berdoa bareng, langsung berdoa. Jadi tiap kelas berdoa, menyanyikan lagu nasional. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 6 kan sudah kita lakukan. Nah, itu banyak. Kalau pulang juga kita pisahkan juga yang Muslim untuk sholat berjamaah itu dari kelas 4 sampai kelas 6. Kadang Pak Kudro sendiri yang imami, masa lupa itu kan kebiasaan baik. Terima kasih Pak Kudro. Mungkin cukup juga. Demikian tadi jawaban dari Pak Kulik Anwar. Ini menambahi ya, menekankan atau memberi penguatan. Ini juga sudah sering saya lakukan juga di kelas, tapi kadang kita tidak terasa bahwa itu adalah hal budaya positif. Misalnya setiap Jumat juga ada senam sehat, Jumat bersih, kita melakukan sosial, ada peduli sosial, besok teman yang sakit atau anggota keluarga teman kita sebagai guru ada yang sakit, itu kan termasuk salah satu dari budaya positif. Nah, sesuatu yang menjadi budaya positif itu awalnya memang perlu adanya pembiasaan. Nah, ini praktek pembiasaan memang guru harus lebih aktif, lebih inovatif untuk menciptakan hal seperti itu. Kalau itu sudah tertanam pada siswa, maka jadilah sebuah budaya positif. Kalau sudah terjadi budaya positif, kita sebagai guru tinggal memantau saja. Karena sudah menjadi kebiasaan baik, maka anak-anak tidak perlu dikoyak-koyak. Sudah tahu dengan sendirinya bahwa itu memang tugasnya, kewajibannya yang harus dilakukan oleh anak. Begitu ya Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi serangkaian acara yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Semoga sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Kulik Anwar, oleh-oleh dari program pendidikan, program guru penggerak di modul 1-4, dan kami harapkan nanti Pak Kulik untuk kedepannya materi-materi yang didapatkan di modul selanjutnya bisa ditularkan kepada kami Pak Kulik ya, sehingga kami bisa tertular. Dan syukur-syukur nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti guru penggerak. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya cukup sekian.
Apabila saya sebagai pembawa acara terdapat kekeliruan, kesalahan dalam bentuk apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum